Ini saling menyandra ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenannya hari ini saya lama sekali baru kembali lagi di tengah-tengah keluarga besar kerukunan keluarga Jawa Sulawesi Tengah. Jadi ini kembali ke rumah lama, karena dulu sering kita berkumpul, terus kemudian pandemi memisahkan kita untuk tidak bersilaturahmi. Alhamdulillah hari ini tuan rumah mengundang dan memfasilitasi untuk kembali hadir ke sini. Hari ini harusnya saya ada jadwal buka bersama, tapi begitu saya dapat kabar undangan KKJST, saya batalkan undangan yang lain. Kembali ke rumah lama. Salawat dan tasbih bagi tahdir ke tempatnya dari Tuhan besar Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang sampai hari ini masih setia menjalankan ajaran beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian saya hormati, tadi saya diperkenalkan sebagai ketua Dewan Masjid. Jadi karena sebagai ketua Dewan Masjid maka tidak bisa bicara yang lain. Tidak bisa bicara sebagai wakil ketua umum Partai Nasdem. Dan tidak bisa juga bicara sebagai anggota DPR RI. Tapi sebagai ketua Dewan Masjid. Saya ditunjuk dalam musyawarah wilayah kemarin sebagai ketua Dewan Masjid. Terus banyak pertanyaan orang yang muncul. Untuk apa lagi Pak Ahmad mau ambil jabatan ketua Dewan Masjid? Jangan-jangan mau menggunakan masjid sebagai sarana berpolitik, politik identitas dan lain-lain. Saya bilang, alhamdulillah jabatan ini saya tidak minta kepada pengurus Dewan Masjid, tapi saya ditunjuk untuk menjadi ketua Dewan Masjid. Karena ini tanggung jawab, insya Allah amanah ini saya akan jalankan sebaik-baiknya dan semampu-mampu saya. Terus dibilang, kenapa saya harus memilih Dewan Masjid? Sebagai pejabat publik, sebagai tokoh ya Sulawesi Tengah. Hari ini saya salah satu tokoh Sulawesi Tengah yang ada di tingkat nasional, dan tentunya saya bangga dalam posisi itu. Tapi saya sadar betul ketika saya sebagai tokoh politik, banyak hal yang dikerjakan sebagai politisi dalam partai politik itu masih banyak abu-abu. Karena tentunya sebagai partai politik kita bicara pada tataran kepentingan bernegara. Nah, saya yakin betul ketika saya mengambil jabatan sebagai ketua Dewan Masjid dan semua yang dilaksanakan di Dewan Masjid, insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita lakukan di Dewan Masjid dalam punya nilai kebaikan. Dan di Dewan Masjid tidak bicara tentang politik, di Dewan Masjid kita tidak bicara tentang kepentingan orang, kita tidak menggibah, kita tidak bergosip. Insya Allah semua hari-hari kita di Dewan Masjid, di masjid bicara tentang kebaikan. Makanya kemarin saya sangat tegas membantah pernyataan BNPT merilis pernyataan bahwa masjid ditemukan indikasi sebagai tempat berkembangnya sarang teroris. Saya bilang, mana ada masjid tempat kegiatan teroris? Masjid itu hanya satu fungsinya, untuk melaksanakan kebaikan. Tidak ada bicara-bicara hal buruk di masjid, karena masjid itu tempat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian tuduhan-tuduhan itu saya bantah, dan saya tidak sebagai ketua Dewan Masjid Sulawesi Tengah saya membantah tuduhan-tuduhan itu. Tidak ada, masjid itu semata-mata hanya didirikan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, tidak ada merencanakan kejahatan di masjid.
Jadi tentunya saya dipilih sebagai ketua Dewan Masjid Sulawesi Tengah bukan karena kealiman saya, yang alim Ustaz. Ini Ustaz-Ustaz semua yang alim. Saya ditunjuk sebagai ketua Dewan Masjid, saya sadar untuk memanage, untuk memberikan manfaat. Nah, maka kemudian ketika saya ditunjuk itu, saya ada salah satu hal yang sedang saya rancang hari ini. Saya sudah berbincang-bincang sama orang tua kita kemarin. Insya Allah pada tahun 2022 akhir ini, kita akan meluncurkan satu program namanya M-Mart. Selama ini, pasar-pasar ekonomi umat itu dikuasai oleh Alfamidi, oleh mark-mark lain yang kita tidak tahu siapa pemiliknya. Jangan-jangan sebagian uang kita itu disumbangkan ke Israel sana. Nah, maka kemudian ketika saya ditunjuk menjadi ketua Dewan Masjid, saya berpikir kenapa kemudian ekonomi umat ini tidak didekatkan dengan masjid. Maka kemudian saya merancang, kemudian insya Allah di akhir tahun ini paling lambat kita akan merancang meluncurkan 20 mark yang ada di kompleks masjid. Sehingga kemudian semua umat Islam bisa menggunakan itu sebagai sarana untuk bangkitkan ekonominya, karena sebahagian keuntungan dari situ 20% paling tidak itu dialokasikan untuk masjid yang ada di Sulawesi Tengah. Dan itu bukan merek dagang, M-Mart itu bukan Mart, tapi Masjid Mart, dan itu bukan punya saya. Insya Allah saya akan wakafkan kepada Dewan Masjid sebagai kenang-kenangan saya. Mudah-mudahan ini menjadi tren Mart perkembangan ekonomi umat di seluruh Indonesia. Kita berharap ke depannya masjid-masjid seluruh Indonesia terinspirasi dari Sulawesi Tengah. Kita berharap ke depannya semua potensi ekonomi umat itu kita kelola lewat masjid. Kita kembalikan fungsi-fungsi masjid bukan hanya semata-mata sebagai tempat untuk beribadah, tapi insya Allah masjid akan menjadi pusat kebangkitan ekonomi umat jika kemudian masjid bisa memakmurkan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Terus kemudian kedua, insya Allah di DMI juga kami sedang merancang TV digital. Tadi kita sedang merapatkan timnya lewat mulai dari podcast, kemudian nanti kita akan buat TV digital DMI. Kita sudah tadi tanyakan semua biayanya untuk sewa satelit kurang lebih sekitar 300 juta. Ini sedang kita rancang, didoakan semoga semua ini bisa berjalan dengan baik. Terus kemudian persoalan mempolitisasi, memanfaatkan masjid sebagai sarana politik. Kebetulan tahun 2024 saya tidak mau lagi jadi calon anggota DPR RI. Jadi insya Allah masjid terbebas dengan politik. Insya Allah kalau hanya mau jadi anggota DPR tidak perlu ada masjid. Sudah 2 periode saya jadi anggota DPR RI. Suara terbanyak di Sulawesi Tengah. Cukup dengan Partai Nasdem kalau hanya untuk mau jadi anggota DPR RI. Jadi insya Allah tuduhan-tuduhan itu semua tidak berdasar, karena saya menjadi ketua dan masjid semata-mata hanya untuk beribadah, hanya semata-mata. Jadi DMI ini kita jadikan sebagai rumah besar. Jadi kebenaran itu tidak boleh dimonopoli oleh DMI. Kebenaran itu harus menjadi milik bersama. DMI ini hanya menjadi rumah, hanya menjadi wadah. Ayo, saya berharap dengan adanya saya di DMI, kemudian orang-orang berduit yang ada di Sulawesi Tengah berbondong-bondong untuk kemudian memanfaatkan DMI masjid sebagai sarana untuk kita melaksanakan kebaikan. Insya Allah kita bersama-sama di DMI itu ada di mana-mana, tapi tidak boleh kemana-mana. Ahmad Ali boleh biru bajunya di luar, Mbak Wiwin boleh putih bajunya di luar, tapi kalau masuk di daerah di DMI semua harus berwarna putih, tapi bukan PKS. Dia harus, jadi tidak ada warna. Jadi kalau di luar kita boleh berwarna. Jadi DMI itu ada di PKS, ada di Nasdem, di PDIP, kecuali di PSI tidak ada. Nah, saya pikir itu yang saya bisa sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.